Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama kakak saya. Saya akan mempresentasikan atau menyampaikan tentang komunikasi olahraga. Sebelumnya, tahu nggak kak tentang komunikasi olahraga itu apa? Nggak tahu, karena bukan jurusan saya. Iya sih benar, tapi tahu nggak tentang sport communication atau komunikasi olahraga apa sih? Kurang tahu, belum pernah dengar malah aku. Belum pernah tahu. Belum pernah dengar. Jadi itu kayak komunikasi, ya kita berkomunikasi, tapi ini kita menyangkut tentang olahraga juga. Nah, saya akan menyampaikan nih tentang komunikasi olahraga. Komunikasi olahraga itu dari bahasa Latin tuh komunikator, yang berarti berbagi, yaitu tindakan penyampaian makna yang diinginkan kepada entitas lain melalui penggunaan tanda dan aturan semiotik yang dipahami bersama. Langkah-langkah dasar komunikasi adalah pembentukan maksud komunikatif, komposisi pesan, pengkodean pesan, transmisi sinyal, penerimaan sinyal, decoding pesan, dan akhirnya interpretasi pesan oleh penerima. Itu tentang komunikasi nih ya. Nah, ini kita masih tentang komunikasi, olahraganya belum. Pengertian komunikasi: upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi, dan sebagainya. Unsur-unsur komunikasi itu ada komunikator, terus ada pesan, channel atau saluran media, komunikan. Nah, kakak ini komunikan nih, saya komunikator. Nah, habis itu ada pesan juga yang harus disampaikan, dan kakak tuh bisa tahu apa yang saya akan maksud ke kakak. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masuk tentang komunikasi olahraga. Apa sih itu komunikasi olahraga? Nah, kan saya jurusannya olahraga nih, jadi harus tahu nih tentang komunikasi olahraga. Nah, kakak sebagai yang belum tahu, awam, ya. harus tahu nih komunikasi olahraga itu apa. Nah, saya akan menjelaskan nih. Komunikasi olahraga itu merupakan aspek studi komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi dalam pengaturan olahraga. Jadi itu kalau komunikasi olahraga itu gimana kita kalau misalnya di pertandingan atau di latihan ya. Nah, pelatih itu sebenarnya perlu namanya komunikasi olahraga. Berarti kayak misalnya seorang pelatih itu menyampaikan pesan untuk muridnya, misalnya besok kita mau tanding nih, hindari dari namanya makan begini. Betul. Itu termasuk komunikasi olahraga. Benar. Dan kalau ketika si atlet yang lagi tanding juga kan pasti temenin pelatih. Nah, ketika pelatih memberikan arahan, oh kamu harus gerak seperti ini, itu juga berarti termasuk komunikasi sport. Ya, betul. Kan dalam cangkupan olahraga, dan dia berkomunikasi. Dia sebagai komunikator, dan atletnya itu sebagai komunikan. Nah, itu sangat diperlukan gitu. Makanya banyak pelatih tuh perlu, karena kalau misalnya dia nggak terlalu bagus komunikasi, ya contohnya kayak saya sih, tapi sedikit lah. Belajar lah. Belajar dikit, makanya saya masuk belajar komunikasi olahraga. Nah, makanya atlet itu perlu buat namanya pelatih yang komunikasi olahraganya itu bagus gitu. Nggak bagus sih nggak apa-apa, yang penting pesan yang diterima oleh atletnya itu Sampai lah ya. sampai gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi, masih tentang yang tadi komunikasi olahraga. Masih. Berarti kalau misalnya seorang pelatih yang belum bisa membawa atlet itu juara gitu, bisa dikatakan nggak, misalnya berarti si pelatih itu belum menguasai namanya komunikasi sport. Ya, betul. Jadi atlet itu mungkin belum tersampaikan pesannya dari pelatih ke atlet, jadi belum serak gitu. Makanya di pelatih itu ada yang namanya pendekatan. Iya, soalnya seorang pelatih kan harus dekat sama atletnya. Betul. Biar si atlet itu ngerasa nyaman, ngerasa oh iya saya percaya nih sama pelatih saya, seperti itu. Ya, betul. Kita lanjut lagi deh. Dapat mencapai studi ini tentang komunikasi antar pribadi dan organisasi, baik verbal maupun non verbal, antara peserta dalam olahraga tertentu.
Misal pemain, pelatih, manajer, wasit, pelatih, dan fisioterapis dan badan pengatur. Ya seperti KONI itu badan pengaturnya badan tuh. pengatur. Nah, terus komunikasi antar peserta olahraga, penggemar dan media, dan cara olahraga dipresentasikan dan dikomunikasikan di media. Komunikasi olahraga adalah sesuatu yang terjadi di tingkatan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, dari anak-anak sampai perguruan tinggi. Mungkin lebih dari perguruan tinggi juga bisa. Iya. Dan tidak terbatas pada para profesional. Itu terjadi secara konstan dan bekerja paling baik dengan orang-orang yang bersedia bekerja secara kolektif berbagai sebuah tim. Jika setiap orang setuju dengan pemikiran dan komunikatif positif, itu menjadi sangat membongkar orang yang menerima pesan tersebut. Bukan hanya untuk pembicara positif, maupun apa ya, tapi kalau negatif nggak boleh. Kalau kita jadi komunikasi tapi negatif, bahaya. Nanti mikirnya juga aneh-aneh. Yang positif aja kadang orang belum terima, apalagi yang negatif. Tapi biasanya sih negatif ada yang terima ya kak. Iya, tergantung orang sih menyari itu dari sisi mana. Tapi jangan disarankan lah kalau yang negatif, nggak boleh. Iya. Effective coach tentang pelatih itu ada planning dan organizing, health and safety, communication, effective coaching, monitoring and evaluation, sport science, analysis and problem solving, dan taktik. Itu dari coach ya. Jadi coach efektif itu seperti apa. Jadi itu ada tuh yang namanya komunikasi yang perlu banget. Jadi maksudnya seorang pelatih tuh bisa menguasai tadi itu. Iya, kurang lebih harus bisa menguasai. Seenggaknya tahu lah ya. Iya betul. Nah, komunikasi efektif itu ada yang verbal dan non verbal. 7 kata-kata, 55 bahasa tubuh, sisanya 38% itu nada suara. Contohnya kalau misalnya ada suara gimana? Suara kayak kalau misalnya lantang tuh biasanya orang Bagaimana? Bisa nerima gitu kalau lantang. Tapi kalau lembek ya kadang juga orang malas dengarnya juga. Itu bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh kadang misalnya kamu harus begini. Dengan tubuh ya, misalnya kita ngelirik kita berarti kan ada sesuatu isyarat gitu kan ya? Ya, ada isyarat, betul. Dari sini udah mulai paham belum komunikasi olahraga? Udah sedikit paham. Oke, kita lanjut nih ya. Komunikasi nonverbal, penyampaian pesan dengan gestur atau isyarat, gerak-gerik barang, expression. Nah, ada tuh 2, 3, ada 5 nih tentang nonverbal. Yang pertama repetition atau pengulangan pesan dari individu dilakukan dengan verbal. Contradiction, pertentangan pesan dari individu untuk disampaikan. Substitution, ganti dari pesan. Terus complementing, melengkapi pesan verbal. Accenting, penekanan yang digarisbawahi. Pengaruh budaya dalam komunikasi. Perbedaan budaya akan mempengaruhi keefektifan dalam berkomunikasi. Perbedaan bahasa dapat pula mempengaruhi keefektifan komunikasi. Peran bahasa dalam komunikasi. Bahasa adalah suatu sistem komunikasi yang terdiri dari seperangkat bunyi dan lambang
tertulis yang digunakan oleh orang-orang pada suatu negara atau wilayah tertentu untuk berbicara dan menulis. Bahasa adalah sistem lambang atau tanda berupa macam-macam bunyi yang dipakai orang untuk melahirkan pikiran atau perasaan. Perkataan-perkataan yang dipakai oleh suatu negara. Percakapan, perkataan yang baik sopan, tingkah laku yang baik. Nah, fungsi bicara dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai alat melahirkan berbagai perasaan, ungkapan kasih sayang, rasa kagum, heran, senang, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai alat komunikasi memperlancar pergaulan, melahirkan gagasan ide, kreativitas, menambah pengetahuan, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran hambatan berkomunikasi. Yang pertama, pengetahuan, pengalaman, inteligensi, kepribadian, budaya, biologis. Itu kelainan mulut, gagap, dan cadai itu belum nggak termasuk. Itu termasuk dari hambatan berkomunikasi. Macam-macam. Dari segi jarak, bisa bicara langsung, face to face, dan tidak langsung. Dari segi dari segi sarana, bicara melalui surat, telepon, radio, TV, email, atau internet. Dari segi tujuan, bicara dalam seminar, raker, kampanye, demo. Terus dari segi kedinasan, bicara soal kedinasan. Dari segi bahasa, tinggi rendahnya nada suara. Dari lawan bicara, satu lawan kelompok. Dari segi hierarki, atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan. Dari segi pertumbuhan, sesuai perkembangan. Macam-macam bicara. Teknik berkomunikasi yang efektif: mendengar dengan aktif, tampil dalam berbicara, gaya bicara, penampilan yang menarik, pakaian, pandangan, mata, raut muka, sikap badan, suara, tulisan, senyum, jabatan tangan. Ingat nama dan tulus. Menciptakan hubungan baik menggunakan deskripsi atau gambaran, berorientasi pada pemecahan masalah, spontan, jujur, empati, meningkatkan komunikasi. Menciptakan hubungan baik menggunakan deskripsi atau gambaran, berorientasi pada pemecahan masalah, jujur, empati, sama meningkatkan komunikasi. Ciri-ciri komunikasi yang tidak efektif: bertele-tele, malu-malu, marah-marah, maksud yang disampaikan tidak jelas, nonverbal terlalu dominan, satu arah, tidak responsif, tidak nyambung, tidak terbuka. Jarak individu dalam komunikasi. Menurut Alian Pease 1981, di intimate zone jarak komunikasi 6-18 km, 6-18 inci atau 15 sampai 45 cm. Bicara dengan teman dekat. Terus the personal zone, jarak komunikasi 18 sampai 48 inch atau 45 sampai 120 cm. Jarak bicara kegunaan sosial dengan teman yang kita kenal. Terus the social zone, jarak komunikasi 4 sampai 12 feet atau 1,5 meter sampai 3,5 meter. Bicara dengan orang asing. The public zone, jarak komunikasi lebih dari 12 feet atau di atas 3,5 meter. Bicara dengan pendengar atau kelompok. Verbal, vokal, dan visual. Artinya komunikasi. Verbal itu pesan yang dikirimkan. Vokal, suara yang kita sampaikan. Visual, bahasa tubuh kita.
Setelah itu ada prinsip dasar komunikasi. Apapun yang kita lakukan adalah komunikasi. Cara kita memulai pembicaraan seringkali menentukan hasil komunikasi. Cara kita menyampaikan pesan selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu diterima dan dipahami. Nah, itu Kak kurang lebih tentang Mengenai tadi ya komunikasi olahraga. Nah, ada yang mau ditanyain Kak? udah sih, mungkin tadi aja kan aku udah nanya tuh tentang komunikasi sport. Terus kemudian kayak misalnya tadi kalau misalnya kayak misalnya cadel ataupun bibir sendiri tuh masih tetap efektif ya? Ya, jadi dia tuh kayak punya bahasa sendiri, tapi terkadang ada orang yang bisa memahami, tapi ada yang nggak bisa memahami. Makanya itu termasuk yang menghambat komunikasi tentang kalau kita berkomunikasi itu ya. Jadi kalau misalnya yang beber cadel gagal itu ya mengganggu juga sih sebetulnya, tapi kita juga nggak boleh terlalu menyingkirkan tentang itu cuma menghambat aja. Kalau misalnya kita paham tentang mereka yang begitu ya nggak masalah juga gitu. Tapi kan ada beberapa orang juga banyak yang Kadang belum tahu tentang bahasa isyarat itu untuk seperti apa. untuk mengerti apa sih maksud dari mereka. Ya betul tuh. Terus kalau misalnya yang beda bahasa, kayak misalnya kan kita di Indonesia, terus ketika ada pelatih yang pergi ngelatih ke luar negeri itu kan pasti kan ada perbedaan bahasa, itu gimana? Gimana ya maksudnya? Yang tadi mengenai kayak misalnya untuk menghambat komunikasi juga tuh kayak misalnya perbedaan bahasa. Itu gimana kalau misalnya ada seorang pelatih dari Indonesia tapi dia melatih di luar negeri, terus gimana cara untuk dia untuk mengajarnya itu kalau misalnya beda bahasa seperti itu? Nah biasanya kan kita perlu adaptasi ya. Adaptasi tentang lingkungan, tentang bahasa juga kan. Nah biasanya itu di Indonesia kan kita belajar tentang bahasa Inggris. Mungkin kalau kita pergi ke luar negeri itu kita harus paham dengan bahasa Inggris juga. Terus kalau misalnya di suatu negara tuh tapi nggak paham itu juga bahasa Inggris, makanya itu yang juga menghambat itu juga. kan kesulitan pasti. Betul. Nah itu biasanya ada seorang yang mendampingi Tapi bisa juga sih dari itu misalnya luar sana tuh untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan oleh dia gitu, untuk melatih itu. Biasanya melatih itu biasanya kan kita pakai bahasa tubuh juga kan. Oh iya, Nah bahasa isyarat. benar kan. Nah bahasa tubuh tuh biasanya perlu juga dipakai, tapi juga biasanya ada orang di sampingnya yang untuk menyampaikan juga kalau misalnya pesan yang disampaikan itu penting gitu untuk atletnya, untuk orang-orang yang ada di situ juga. Nah di situ juga kita harus belajar tentang bahasa. Oke Kak, itu tentang komunikasi olahraga. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi olahraga. Semoga Kakak paham nih tentang komunikasi olahraga. Mungkin apa yang saya sampaikan semoga Kakak bisa paham gitu. Itu aja Kak. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Untuk tugas ini itu untuk tugas UTS saya tentang komunikasi olahraga. Sukses Gitu. untuk tugasnya. Amin. Ya. Sebelumnya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.